Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Merasa ditipu, puluhan calon jemaah umroh di Lombok Timur berunjuk rasa di kantor jasa travel. Seorang pria di Lombok Barat diringkus polisi karena menyelundupkan ribuan benih lobster ke Pulau Bali. Diserang hama, hektaran tanaman cabai milik petani di Lombok Tengah rusak dan terancam gagal panen. Seorang sopir truk berinisial GPD 52 tahun asal Buleleng, Bali diringkus Direktorat Polairut Polda NTB karena membawa ribuan benih lobster ilegal melalui Pelabuhan Lebar. Tersangka diringkus polisi saat hendak memasuki kapal feri dan menyeberang ke Pulau Bali. Polisi menyita 5.100 benih lobster tanpa dokumen yang disembunyikan di dalam dus bertuliskan peralatan rumah tangga. Polisi juga menyita truk dan ponsel tersangka, sementara seorang rekannya yang diduga pemilik lobster berhasil kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Dari hasil interogasi, ribuan benih lobster tersebut dibawa dari Lombok Tengah oleh pemiliknya dan meminta menumpang di truk yang dikemudikan tersangka GPD. Bahwa yang bersangkutan ini menyatakan beliau ini di tengah jalan di-stop oleh seseorang, ya, kemudian seseorang ini menawarkan beliau untuk menumpang, ya, dengan membawa barang tersebut. Nah, kemudian sesampainya di pelabuhan, ya, memang orang tersebut ini memonitor dari lapangan, sehingga pada saat tim kita masuk, pelaku tersebut ini melarikan diri. Tersangka mengaku tidak mengetahui penumpangnya membawa benih lobster dan ia hanya diberi ongkos Rp100.000 untuk mengantar paket tersebut. Dia numpang, dia mau jalan ke Lembang, dia mau numpang gitu. Oke. Yang punya barang tahu nggak orangnya? Makanya saya buat karena orang punya barang itu ikut. Oh, ikut dia. Terus dari sampai di Lembang beli tiket, saya kabur ya. Oh, dia kabur. Kabarnya dari mana, Pak? Dan sempat nanya saya. Polisi masih mendalami kasus dugaan penyelundupan benih lobster dan memburu seorang tersangka lainnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Mapolres Lombok Tengah meningkat usai libur Lebaran Idul Fitri. Petugas mendata peningkatan mencapai 100% dari maksimal 50 orang per hari menjadi 100 orang per hari. Pemohon SKCK sebagian besar diajukan oleh para bakal calon legislatif sebagai syarat pencalonan untuk maju dalam kontestasi pemilihan legislatif mulai DPD, DPR, hingga DPR RI. Hingga saat ini sebanyak 311 bakal calon legislatif telah mengajukan penerbitan SKCK selama sepekan terakhir. Yang ramai permohonan untuk caleg atau bacalek mulai tanggal 15 April sampai sekarang itu juga lumayan, berkisar antara 100 juga. Jadi sangat signifikan untuk kenaikan permohonan SKCK di Polres Lombok Tengah. Kemudian terkait dengan pelayanan kami juga melibatkan sekitar 5 untuk menerima pelayanan SKCK karena permohonan kan meningkat. Selain melayani pemohonan SKCK secara langsung, petugas juga membuka layanan online agar tidak menimbulkan kerumunan saat mengantri di kantor Mapolres. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Maraknya pemungutan jasa parkir tidak resmi di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, para juru parkir liar menarik retribusi parkir lebih mahal dari ketentuan pemerintah daerah dan kerap memaksa para wisatawan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung di masa pemulihan ekonomi saat ini. Masifnya juru parkir liar juga meresahkan para petugas parkir resmi karena harus berbagi lahan parkir dan kerap mendapatkan protes dari wisatawan. Menurut saya ya tidak sesuai dengan situasi selatan sekarang ini. Banyak yang menengah ke atas, ke bawah ya. Artinya yang kurang mampu untuk bayar parkir. Tentunya tidak sesuai sudah. Saya yakin pemerintah itu kan lebih pintar untuk menengahi masalah ini, kan tidak mungkin kita mau mempersulit masyarakat, itu saya yakin. Ya. Menanggapi hal itu, Pemda berjanji akan memberantas parkir liar dan meminta petugas parkir menarik retribusi sesuai peraturan daerah. Retribusi kan sudah ada Pergub dan kita akan melakukan kontak kerjasama PKS kan dengan mereka kan kita dapat bersih setiap parkir dan mereka menyetor setiap hari. Berapa satu kendaraan bermotor? Sepeda, kalau kawasan wisata beda. Kalau mobil kalau tidak salah sesuai dengan Pergub itu 5.000, sepeda motor 2.000. Nah, Itu tidak boleh dinaikkan oleh tidak boleh. Retribusi parkir sesuai peraturan Bupati Lombok Barat nomor 97 tahun 2020 sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 3 dan 4. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Hektaran tanaman cabai di Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah terancam gagal panen akibat serangan hama sejak 2 bulan lalu. Serangan hama jamur dan lalat merah yang menyerang tanaman menyebabkan buah cabai membusuk dan pohonnya mengering. Para petani juga telah mengupayakan pengobatan tanaman namun tidak membuahkan hasil. Hasil panen dipastikan jauh menurun sehingga petani memilih memanen lebih awal untuk mengurangi kerugian. Selain dirugikan dengan hasil panen cabai yang tidak maksimal, para petani juga mengeluhkan harga cabai yang turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Bukan karena faktor hujan, Pak? Bukan. Ini sudah berapa lama tanaman ini? Udah 2 bulan lebih. Udah mau panen? Ya. Ini udah panen berapa kali sudah. Tapi ya banyak yang gini lah. Banyak yang rusak? Banyak yang rusak. Kalau ini dijemur, kalau yang rusak ini, taruh yang enggak rusak boleh dipasarkan. Rata-rata buahnya busuk, Pak ya? Ya 50%. 50% Busuk. Para petani berharap Dinas Pertanian segera turun membantu memberantas hama tanaman serta memberikan bibit tanaman gratis untuk musim tanam berikutnya untuk mengurangi kerugian mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.